Kalau bikin walimah apa harus pakai tabir pemisah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam program kita yaitu kuliah nikah gratis dan online. Yang kali ini kita masuk ke episode ke-23. Kita masih membahas tentang walimah. Pada bahasan kali ini kita akan bahas tentang wajib tidaknya membuat walimah dan memisahkan antara undangan laki dan perempuan. Bagi teman-teman yang baru mengikuti kuliah pada video kali ini, di bawah di deskripsi kita siapkan link untuk bisa antum gunakan agar bisa mengikuti kuliah-kuliah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemarin pembahasan kita tentang walimah berhenti di masalah ini. Haruskah kita bikin walimah dan pakai tabir pemisah antara ikhwan dan akhwat, antara undangan laki-laki dan perempuan? Dan ini yang terjadi di beberapa tempat ya. Ada undangan yang ada walimah yang memisahkan undangan laki dan juga undangan wanita. Lalu apakah memakai tabir pemisah ini sebuah kewajiban? Memang jadi perdebatan ulama, dan perdebatannya itu tentang masalah ikhtilat itu sendiri, yaitu bercampur baunya laki-laki dan perempuan. Sebahagian ulama atau mungkin kebanyakan ulama yang mengharamkan ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan begitu. Maka itu konsekuensinya orang yang bikin walimah dan mengundang tamu dan tamunya itu lintas gender begitu ya, laki dan perempuan, maka dia wajib pakai tabir pemisah. Alasannya ya tentu ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 53 ini pada bagian wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan jika kalian meminta sesuatu kepada perempuan, asal ini yang ditujukan istri si Nabi Muhammad SAW, fas'aluhunna, maka mintalah min wara'i hijabin, dari belakang hijab, jadi belakang tabir. Dzalikum at-taharu liqulubikum wa qulubihim, itulah yang cara demikian yang lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Jadi ada keharaman berkumpul, bertemu langsung dengan lawan jenis. Dan istri Nabi kan menjadi contoh perempuan kita. Jadi istri Nabi itu menjadi role modelnya perempuan-perempuan muslim. Maka apa yang diwajibkan bagi istri Nabi juga wajib bagi para perempuan muslimah. Apa yang diharamkan juga wajib diharamkan. Kecuali memang ada pengkhususan begitu ya. Ada khususan, ada artinya hukum berkumpul laki dan perempuan itu memang tidak diperkenankan. Dan kita mendapatkan contoh ini dari istri Nabi Muhammad SAW. Karenanya walimah yang mengundang undangan laki-laki dan perempuan wajiblah memakai tabir pemisah begitu. Tapi tentu ini tidak disepakati begitu ya. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat atau dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah. Kata Ummu Salamah, ia bersama Maimunah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala ibnu Ummi Maktum, kemudian masuklah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Maktum ini adalah orang sahabat Nabi Muhammad yang buta ya, yang tidak bisa melihat. Wadzalika ba'da an umirna bil hijab, dan itu kejadian masuknya Abdullah ibnu Ummi Maktum ke dalam rumah yang di dalamnya ada kami bertiga, saya, Maimunah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, itu terjadi setelah turun ayat hijab yang tadi, ayat hijab itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ihtajiba, pakai tabir gitu. Fakulna, kemudian kami mengatakan, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasul, alaysa a'ma la yubsiruna, bukankah dia ibnu Ummi Maktum itu buta, nggak bisa melihat kami? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, afa'am yawani antuma alastuma tubsura, apakah kalian buta? Ya Abdullah ibnu Maktum sih buta, apa ente berdua buta nih Ummu Salamah sama Maimunah? Apa kamu juga nggak bisa melihat tuh Abdullah ibnu Maktum kan bisa melihat? Artinya memang diharamkan nih perkumpulan. Jadi dari hadis ini beberapa ulama menyimpulkan ikhtilat, berkumpulnya laki dan perempuan itu memang sesuatu yang mestinya dihindari. Ya lebih-lebih lagi kalau dia khalwat berdua ya. Gitu. Ini dari sisi satu
bahwa memang wajib pakai tabir pemisah, dan ini tentu jauh yang lebih konsep atau pemikiran yang lebih aman daripada yang lain gitu ya. Kemudian pendapat kedua bahwa tidak wajib pakai tabir pemisah. Kenapa tidak diwajibkan? Pertama, ada kesepakatan ulama tentang bolehnya wanita bermuamalah dengan laki-laki, dan itu semua mazhab sepakat bahwa laki-laki boleh bermuamalah dengan wanita. Wanita boleh bermuamalah dengan laki-laki, jual beli kah itu, sewa menyewa kah itu, jual beli jasa kah itu. Pokoknya dalam hal muamalat dibolehkan laki-laki dan wanita bermuamalat. Laki kerja kepada perempuan, perempuan kerja kepada laki, sesuatu yang dibolehkan. Dan itu semua ulama sepakat itu. Artinya kebolehan berkumpul laki-laki dan perempuan itu punya celah dalam arti ada sebab yang membuat dia boleh, salah satunya kebutuhan hajat begitu. Kemudian ada lagi anjuran syariat bahwa wanita para wanita itu dianjurkan untuk keluar menghadiri sholat Id walaupun dia tidak wajib sholat, walaupun dia dalam keadaan haid, nifas, dan nggak wajib sholat. Kalau sholat itu wajib, bukan wajib, dianjurkan untuk berkumpul di tempat sholat itu anjurannya. Artinya ada beberapa momen di mana berkumpul laki perempuan itu menjadi sah-sah saja. Poinnya sih kalau ada kebutuhan dan kebolehan syariat kan begitu. Tentu hal ini dengan catatan, dengan syarat kedua orang tersebut, laki dan perempuan itu saling menjaga pandangan. Artinya berkumpulnya seorang untuk menghadiri undangan walimah itu kan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, bahkan syariat mewajibkan orang menghadiri undangan. Malah kalau nggak datang undangan jadi dosa kan, itu berarti kan itu kebutuhan syariat juga, kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat datang ke walimah, dan walimahnya ya berkumpul laki perempuan. Pokoknya nggak ada masalah, yang penting saling jaga pandangan. Yang laki-laki nggak usah ngeliatin perempuan yang lagi nyendok nasi, perempuan juga nggak usah lihat laki-laki yang lagi makan kan gitu. Soalnya kalau lagi kondangan nih ya, laki dandan seganteng-gantengnya, perempuan dandan udah kayak putri salju kan gitu. Dari ujung pala sampai ujung kaki, berlian semuanya. Makanya para laki-laki kalau datang ke kondangan tuh kayak ngeliat ini dia. yang biasanya gagak cakep jadi cakep semuanya gitu. Nah, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang bahwasanya Nabi Muhammad pernah dilayani oleh wanita, salah seorang istri dari sahabat beliau. Lamma arrasa Abu Usaid As-Sa'idi, Sahal bin Sa'ad Al-Ansari berkata, ketika Abu Usaid As-Sa'idi menjadi pengantin, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, kemudian dia mengundang Nabi dan para sahabat. Fama sana'a lahum ta'aman wala qarrabahu ilaihim illa imra'atuhu Ummu Usaid. Dan tidak ada yang membuat makanan, juga tidak ada yang menghidangkannya kepada Nabi dan para sahabat kecuali istrinya sendiri. Artinya istrinya yang perempuan itu masuk ke dalam perkumpulan laki-laki, dan itu Nabi Muhammad SAW ada di perkumpulan tersebut. Dia menumbuk korma di satu tempat yang dibuat dari batu sejak malam. Artinya itu makanan yang dihidangkan. Begitu ya. Falamma faragan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad selesai makan, amathathu lahu fasaqathu tuthifuhu bidzalik. Dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum. Jadi istrinya Ummu Usaid itu, istrinya Abu Usaid itu yang kemudian berkemas untuk Nabi lalu memberikan minum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi hadis yang menjadi mubarir bagi sebagian ulama, bolehlah berkumpul dalam sebuah majelis untuk menghadiri undangan, yang penting saling jaga pandangan. Tentu ya, tadi sudah dikatakan pendapat pertama yang menjaga itu sangat jauh lebih baik daripada pendapat kedua ini. Tapi kalaupun kita pakai pendapat kedua yang itu nggak pakai tabir pemisah, syaratnya ya harus saling jaga pandangan aja. Tapi sangat jauh lebih baik kalau kita pisahkan undangan laki dan perempuan. Yang lebih cakep lagi kalau undangannya 2 hari. 1 hari khusus undangan laki, 1 hari khusus undangan perempuan. Nah, kalau duitnya rada kaya kan lumayan. Nah, sebagai tanggung jawab saya bikinin denah tata meja walimah yang biasa ya. Di pintu pelaminan, di sini meja hidangan, biasanya di tengah juga ada VIP nih. Ini ada panggung orang nyanyi-nyanyi. Nah, di meja hidangan ada 3 biasanya. Begini aja udah. Nggak ada bangku, orang makan kayak kuda pada berdiri semuanya gitu. Nah, kita bikin denah walimahnya lebih lebih syar'i, sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Bagaimana begini?
Nah ini pelaminan, dan saran saya pelaminan itu tidak usah dipisahkan antara pengantin laki perempuan. Ya karena pengantin laki dan perempuan itu memang dibutuhkan untuk dilihat, karena tujuan walimah itu kan orang biar melihat mana laki mana perempuan. Kan tujuan walimah itu mengumumkan bahwa saya udah nikah sama fulana. Fulana juga bilang saya udah nikah sama fulan. Ini laki saya ya, ini perempuan saya. Jadi kalau ngeliat kayak beruan di luar jangan marah-marah ya. Atau kalau ngeliat istri saya main sama laki-laki orang omelin, ya kan begitu. Itu tujuannya. Kalau justru pengantin laki dipisahin sama pengantin perempuan, tujuan walimahnya kan nggak dapet akhirnya. Kan gitu, ngapain bikin walimah kalau kita nggak tahu mana laki mana perempuan. Nah, kalau dia selingkuh kita nggak tahu lakinya mana perempuannya kan gitu. Kemudian nih meja hidangannya di sini di tengah ya. Nah ini bangku buat ikhwan dan akhwat, ini tamu laki-laki, ini tamu perempuan. Nah ini VIP-nya. Kalau pakai VIP, cuman saya nggak demen yang kalau ada VIP ya, kayak beda banget tuh mana kaya mana miskin gitu. Nggak usah lah pakai VIP. Cuman kalaupun pakai ya pakai sewajarnya. Nah ini in out. Nah ini juga ada pintu masuk pintu keluar. Nah orang masuk di sini. Orang masuk di sini. Nah ini kan tamu wanita, ini kan kelihatan kalau orang masuk. Maka kita pisahin pakai bunga hiasan. Ya kan ada hiasan, tidak ada bunga-bunga yang lumayan tinggi, atau langsung aja tembok partisi kan gitu, triplek partisi. Kemudian dia masuk pelayanan, salaman sama pengantin laki pengantin perempuan. Kemudian nah ini kotak amplop nih, taruh kotak di sini. Kemudian setelah itu baru dah dia kembali sesuai dengan gender masing-masing. Kalau dia laki ya ke sini, kalau dia perempuan yang ke sana begitu. Nah gitu. Nah ini dipisahkan lagi nih, ya kan meja hidangannya dipisah menjadi dipisah dengan hiasan lah, bunga-bunga apa gitu. Yang penting tidak ada perkumpulan laki dan perempuan. Ini kalau mau pakai panggung silahkan. Nah ini pintu masuknya juga bisa dari sini. Jadi ini contoh, ini saya dapatkan dari walimah salah satu guru kami yang menikahkan anaknya. Jadi pelaminannya tetap laki dan perempuan, tapi tamu undangannya dipisahkan seperti ini. Satu ruangan cukup ada bangkunya, orang makan kayak kuda, bisa duduk alhamdulillah tanpa ada perkumpulan. Walimah dijalankan, sunnah Nabi juga terjalankan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kita cukupkan materi kita tentang tabir pemisah pada walimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau memang betul ada manfaatnya mohon untuk dukungan subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar videonya lebih banyak tersebar. Saya cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum.